Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padan yang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi. Dan saya Nopi. Kita kembali pada program Kabupaten Cirebon, Katon Bersih, merubah sampah menjadi berkah. Persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Juaranya Mas Kekinian. Oke. sekarang kita ada di mana sih, Mbak? Kita sekarang ada di Kelurahan Tukmudal, Tuk Muda. Kecamatan Sumber. Wah, Kecamatan Oke. Sumber ya. Ini pastinya menarik sekali ya. Betul. Oke, akan banyak persembahan dan rangkaian acaranya. Dan nanti seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti semuanya. Kita saksikan langsung.
sebenarnya kalau bicara sampah, ibu-ibu ini penghasil sampah terbanyak setiap harinya. Betul apa tidak? Yang setiap hari buang sampah, bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah, sampahnya dikemanakan ibu? Dibakar. Selain dibakar, dibuangnya kemana? Ke kali. Ini yang salah Bu. Tidak boleh ya membuang sampah ke kali, itu tidak boleh. Yang benar, sampah itu bisa dipilah dan dipilih dari rumah. Jenis-jenis sampahnya, sampah anorganik dipisahkan sendiri, sampah organik dipisahkan sendiri. Artinya ketika bapak, ibu-ibu ini biasanya habis belanja online ya, itu kan menghasilkan sampah plastik. Di samping itu sampah apa lagi? Kardus. Nah sebenarnya jika kardusnya dikumpulkan setiap hari, ibu-ibu biasanya belanja online misalkan 10 kali, berarti ada 10 kardus. Dikali 1 minggu, dikali 1 bulan, itu bisa ditukar. Jadi outputnya sampah itu sebenarnya bisa menjadi nilai ekonomis walaupun tidak seberapa. Sehingga penyelesaian masalah sampah ini bisa diselesaikan sebenarnya dari rumah tangga tugasnya oleh ibu-ibu. Iya, karena setiap hari yang saya jumpai ya ibu-ibu berangkat ke pasar, buang sampah di jalan, di tempat yang sepi, itu kan tidak boleh. Ya, jika ketahuan umpet-umpetan, kalau ditanya katanya gimana? Iya, karena saya sering tahu ibu-ibu, ya ibu-ibu itu sering buang sampah sembarangan. Jadi mulai dari sekarang kita edukasikan diri sendiri dulu bahwa kita harus memilah sampah mulai dari rumah. Sampah organiknya dipisah, sampah anorganiknya dipisah. Jika kita sudah memulai dari diri kita sendiri, kita edukasikan kepada anak-anak kita, kita pahami bahwa sampah ini menjadi tanggung jawab kita. Sampah kita berarti tanggung jawab kita. Jadi jangan hanya menyalahkan, wow pemerintah kelurahannya nih nggak ngurusin sampah. Jadi kita buang sampahnya sembarangan. Ya sebenarnya tadi kaitan sampah ini sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Jangan dibebankan kepada hanya pemerintah, kelurahan ataupun instansi terkait. Sehingga kalau misalkan bapak ibu-ibu ini sudah mampu memilah dan memilih sampah dari rumah, dari sumbernya, maka dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon yang bebas sampah ini bisa terwujud apa enggak? Yakin Cirebon bebas sampah ini bisa terwujud? Yakin tidak? Nah, peran serta ibu-ibu di sini yang menjadi leading sektornya. Berhasil atau tidaknya Cirebon menjadi kabupaten yang bebas sampah, ini peran serta ibu-ibu. Karena ketika sudah ibu-ibu ini sudah bergerak, wah bapak-bapak kalah. Ya, ketika ibu-ibu ini sudah mampu menyelesaikan urusan sampah di tingkat rumah sendiri, bisa mengedukasikan anak-anaknya, bisa nanti juga ditularkan ke teman-teman di sekolahnya. Jadi 1 orang bisa mengedukasikan dalam satu rumah tangga, misalkan 5 orang. Dari 5 orang menjadi 10 orang, dari 10 orang menjadi 100 orang. Dari 100 orang bisa 1000 orang dan begitu juga kelanjutannya seperti itu. Jadi kalau berdasarkan kajian ya Bu, setiap hari 1 orang itu menghasilkan sampah sekitar setengah kilo. Ya, dalam satu rumah ibu ada berapa orang? Misalkan dalam satu rumah ada 4, berarti sehari 2 kilo. 2 kilo dikali 1 RT, dikali 1 RW, dikali 1 kelurahan. Jika tidak dikelola dari sumbernya, maka akan menjadi penumpukan-penumpukan. Oleh karena itu ya ibu-ibu ini harapannya bisa menjadi leading sektor dalam penanganan permasalahan sampah di tingkat rumah tangga. Di sini ada yang sudah mengelola sampahnya dari tingkat rumahnya sendiri. Ibu-ibu ada yang sudah menyelesaikan sampahnya? Buat pot bunga. Selain itu, ada lagi? Gantungan baju? Oh iya, san lampu. Iya. Nah, sekarang dari itu Bu, ketika kita tidak mampu menyelesaikan, setidaknya kita bisa meminimalisir sampah yang dibuang atau yang dihasilkan oleh kita. Contoh sederhananya, kita ketika makan itu jangan terlalu banyak Bu.
Kalau makannya nggak habis menjadi sampah. Makanya ini bagian dari 3R, reuse, reduce, dan recycle. Artinya tahu ibu-ibu? Yang pertama reduce, tahu nggak artinya? Reduce itu artinya mengurangi konsumsi sampah. Setiap hari itu tadi saya sampaikan, makan tidak boleh berlebihan. Lebih baik kita bisa nambah daripada lebih, nantinya dibuang ke tong sampah, itu menjadi sampah. Yang kedua reuse. Tahu ibu reuse? Reuse tahu nggak ibu? Artinya apa reuse? Memakai kembali. Ya, jadi kayak botol aqua yang sudah habis itu bisa digunakan untuk pot bunga. Terus botol plastik bekas kopi, teh jus dan lain sebagainya bisa dijadikan, jika dipotong-potong dimasukkan ke botol plastik menjadi eco brick. Tahu eco brick? Sampah plastik yang dipadatkan itu namanya eco brick. Digunting-gunting dimasukin, dipadetin itu namanya eco brick. Yang ketiga recycle. Tahu ibu-ibu recycle? Tahu nggak recycle itu apa? Ya, mendaur ulang sampah. Contohnya apa ibu-ibu? Jadi sampah plastik ini ketika di recycle bisa menghasilkan sebuah produk, Bu. Kayak plastik ya, sampah plastik teh jus itu bisa menjadi nilai ekonomis ketika dibentuk menjadi tas. Ketika menjadi tempat tisu, stiker dan lain sebagainya. Nah, sampah plastik itu masih banyak, Bu. Ketika kita mau menggunakan mendaur ulang kembali, sebenarnya manfaat sampah itu banyak. Makanya dengan program sampah merubah sampah menjadi berkah ini, harapannya bisa memberi sedikit edukasi kepada ibu-ibu untuk memilah dan menyelesaikan sampah rumah tangganya sendiri. Mulai dari rumah, edukasikan kepada keluarga, sanak saudara dan tetangga, terutama bapak-bapak. Kalau habis ngerokok, sampah bekas rokoknya itu kan kertas, Bu. Nah, sehari kalau misalkan bapak-bapak ini rokok 2 bungkus dikali 1 minggu, itu juga bisa ditukar atau bisa dijual. Intinya sampah ini sebenarnya bukan hanya sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikan atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Masih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari sampah ketika diolah dan dikelola dengan baik dan benar. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini kita masih bermindset bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Aiman, Pak Roiman tadi bahwa sampah seperti apa, sampah seperti dikatakan umumnya orang terasa jijik ataupun sesuatu hal yang harus dibuang katanya. Tapi padahal dari sampah bisa ada sesuatu yang dapat dihasilkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sedikit ingin menginformasikan bahwa kami Dinas Lingkungan Hidup saat ini sedang melakukan penanganan sampah yang jumlahnya di Kabupaten Cirebon ini jumlahnya kurang lebih 1.200 ton per hari. Kalau ditumpuk di lapangan ini mungkin tingginya atau 3 meter, tapi nutup semua. Nah, kami kalau bekerja sendiri untuk menangani sampah 1.200 ton ini tentu akan sangat kerepotan. Makanya kami selalu menghimbau atau mengajak seluruh stakeholder bahwa kita harus bahu-membahu menangani sampah. Dan kalau misalnya dibebankan semuanya ke pemerintah daerah,
nanti uang pemerintah daerah akan habis hanya untuk menangani sampah. Ini patut kita renungkan, kalau uang pemerintah daerah habis hanya untuk menangani sampah, nanti untuk pembiayaan kesehatan bagaimana? Untuk pembiayaan pendidikan gimana? Untuk memperbaiki jalan gimana? Makanya untuk menangani sampah ini perlu keterlibatan ibu-ibu semua, bapak ibu juga. Hal kecil dilakukan di rumah. Dalam peraturan perundang-undangan juga diamanatkan bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu sekalian diwajibkan untuk melakukan pengurangan. Diharapkan tidak menimbulkan sampah. Bagaimana contohnya? Tadi sudah disampaikan dengan Pak Iman. Ada sedikit juga mungkin saya tambahkan, bahwa sampah tadi kata Pak Iman ada sampah organik. Bapak Ibu mungkin pernah yang generasi lama seperti kita, yang pernah tinggal di kampung, bahwa sampah itu dulu pakai pakai lubang, kemudian ditutup. Nah, kalau sekarang sampahnya banyak sampah plastik, Bu. Nah, kalau nggak dipilahkan, nanti halaman atau pekarangan kita ya tertumpuk sama plastik. Nah, makanya dalam kegiatan ini sebagai satu sarana sosialisasi ke masyarakat semua bahwa tolong dipisahkan. Nah, sampah organiknya boleh kok ditimbun. Nah, pekarangan atau halaman ibu-ibu semua nanti akan jadi subur. Nah, yang punya hobi nanam bunga bisa ambil dari situ, nggak harus beli, Bu, itunya. Media tanahnya. Kenapa, Bu? Kalau ibu kreatif sedikit, cucian beras, masukin dicampur itu, seminggu kelihatan jadi. Air cucian beras. Jangan berasnya nanti sayang, Om. Nanti bapak-bapaknya ngamuk berasnya untuk dibuang. Gitu. Nah, dari situ bisa. Nah, kalau secara alami mungkin 1 bulan baru jadi. Tapi kalau dengan treatment itu seminggu insya Allah bisa. Pembusukannya cepat. Nah, kemudian dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa kami Dinas Lingkungan Hidup baru mampu menangani 20% dari 1.200 ton itu, Bu. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya, atau bertanya-tanya dikemanain sampah kita. Nah, masyarakat Sumber rata-rata sudah diangkut sama kami. Sampahnya dipindah, Bu, ke TPA, dikepuh di Gunung Santri. Nah, di Gunung Santri dulunya lembah, sekarang jadi gunungan sampah. Nah, dari masyarakat dari wilayah Sumber ini nyumbang di sana. Nyumbangnya sampah. Kita harus berterima kasih ke masyarakat Kepuh, mau ditempati sampah. Nah, di sana kami lakukan pengolahan. Sampah ditumpuk, kemudian disemprot dengan bakteri. Kalau ibu-ibu kan nggak tahu bakteri ini, taunya cucian beras saja. Kami pakai bakteri, Bu. Nah, di situ kenapa pakai bakteri? Tadi untuk mempercepat pembusukan, untuk mengurangi bau. Dan terakhir kami tutup dengan tanah. Jadi gunung sampah nanti ke depannya jadi gunung beneran. Penurunan ada, tapi terus saya kira karena penurunan kita tutup lagi gitu. Ketinggian gunungan sampah kita di sana mungkin sudah hampir 20 meter dari lembah. Nah, ini umur TPA kita itu mungkin 3 tahun lagi, Bu. Kalau dari saat ini kita nggak ada upaya penanganan pengurangan, udah, Bu, kita nanti buang sampahnya kemana lagi? Numpuk sampahnya kemana lagi? Atau di masing-masing rumah nanti. Makanya kami minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Di Taman Tuk Mudal sudah ada TPS, ada yang lola. Silakan sampahnya, tolong jangan dibuang ke sana semua. Biar umur TPA-nya jadi lambah panjang.
sambil kami berpikir nanti di mana lagi nih lokasinya. Bapak Ibu mungkin tahu semua lah ketika satu tempat dijadikan lokasi tempat penampungan atau pemrosesan sampah, penolakannya nauzubillah. Jadi sumber bersyukur Bu, untuk modal ini bersyukur, nggak ditempati tempat sampah. Kalau di tempat lainnya sudah mentok, saya yakin sumber bisa jadi. Nah gitu, kalau jangan, hayu dimulai dari sumber, di kecamatan Sumber ini, sampahnya dikurangi. Nah, kami akan punya strategi nih Bu. Taman untuk modal indah tadinya seminggu 3 kali, nanti kami kurangi. Jadi 2 kali, 3 bulan lagi jadi sekali. Kalau nggak ditangani ibu-ibu semua, numpuk di situ bonggan. Siap nggak nih seperti itu? Nah, kemudian yang di GSI, TPS-nya hampir setiap hari, nanti kita kurangi pengangkutannya. Ya makanya ini, kalau ibu-ibu nggak bergerak, kami akan paksakan bergerak yang seperti itu. Nah, dari kalau ibu-ibu sekalian bisa mengurangi sampah, silakan nanti sampah yang terpilah ini mau dijadikan arisan, mau dijadikan kreativitas, atau mau disumbangkan ke pemulung, bisa. Makanya nggak cuma sampah jadi berkah ini, sampah amal sampah pun bisa. Nah, kita di Indonesia ini termasuk di Kabupaten Cirebon diamanatkan bahwa sampai dengan tahun 2025 itu kita harus mengurangi sampah minimal 30%. Siap nggak Pak? 3 tahun lagi nih, 20% nih, 30% nih. Nah, dalam 3 tahun saya akan mengurangi pengangkutan sampahnya. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes.
ya. Pertama dan paling utama itu adalah mengajak kita peduli dengan sampah. Jadi ibu-ibu, saya juga ibu ya, tahu sendiri bagaimana kita menjadi penghasil sampah di rumah masing-masing. Ngaku nggak menghasilkan sampah? Ngaku ya. Sekarang sampah ini udah jadi masalah global, seluruh dunia merasakan dampak dari sampah yang tidak tertangani. Apa buktinya, Bu? Samudra Pasifik, Samudra Hindia, sampah udah seperti pulau, saking banyaknya. Dan disinyalir yang ngirim itu salah satunya dari Indonesia. Dari kali. Ayo siapa? Ngaku. Siapa yang buang sampah ke kali? Enggak ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ibu-ibu di sini sudah sadar untuk tidak membuang sampah ke kali. Tetapi apakah tetangga ibu-ibu semua, saudara-saudara yang rumahnya kebetulan di pinggir kali, teman-teman, nah, kenalan atau warga binaan ibu-ibu? Pasti ada yang masih begitu. Iya, soalnya saya pernah buktikan di wilayah Tukmudal Sinumpuk ada kali sampah melulu. Di wilayah Cipager di pinggirnya Kemantren dengan sumber. Perbutulan dengan Gegunung, sampah masih nongkrong. Dekat jembatan lampu merah, jembatan sumber masih ada sampah. Nah ini kenapa bisa ada? Ya karena masih dibuang di situ. Kenapa dibuang di situ? Karena menyediakan tempatnya ya Bu. Karena ibunya mau membuang ke sana. Nah sekarang melalui hari ini silahkan ya Dinas Lingkungan Hidup bersama Radar Cirebon mengajak lakukan pemilahan sampah dari rumah. Dipilah, kantong kresek tuh banyak Bu. Coba yang isinya bisa jadi kompos apa saja? Satu, daun-daun kering. Dari dapur ibu-ibu apa? Sisa sayuran, sisa makanan. Sampai tulang ikan, tulang sapi, tulang kambing juga bisa dirubah menjadi kompos. Itu dipisah jadi satu kantong. Ya, boleh seperti Ibu Lurah Tukmudal sudah menyediakan komposter, tempat pembuatan kompos. Digabung jadi satu, nanti di bawahnya ada selerekan. Kalau komposnya udah jadi dia turun. Bisa untuk pupuk tanaman yang ada di pot. Ya, itu salah satu jalan. Yang bisa diolah jadi kompos lagi apa? Kertas, kayu, pakaian, tapi waktunya lebih lama. Nah, khusus pakaian yang sintetis bahannya dari karet, dari nilon, itu enggak bisa. Hanya yang bahannya katun. Ibu-ibu harus jeli ya memilah, semuanya aja, bapak-bapak juga, yang muda-muda juga, maaf, kru dari Radar, kru dari manapun, kita semua penghasil sampah, jujur aja, saya juga akui. Ya, tapi kita melalui gerakan ini harus mulai memilah sampah. Kalau punya kolam ikan seperti ikan lele, seperti ikan nila, dia bisa menerima sisa makanan kita. Syaratnya jangan nginep. Begitu disisakan langsung dikasihkan. Ya. Untuk memelihara ikan, misalnya punya balong. Ya. Itu bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau tidak, silahkan buat kompos. Sediakan tempat pembuatan kompos. Kalau tidak, mangga. Saya tahu ini yang hadir di sini adalah kader-kader, kelompok kader blok mana atau RT mana, silahkan sepakati kita bikin kompos di mana. Risikonya memang bau. Yang kedua, cara mengolah sampah adalah memilah yang plastik, satu kantong. Nah ini diterima di bank sampah. Ditukar dengan uang atau logam mulia, emas murni. Jadi tiap hari kita buang sampah sama dengan tiap hari kita menabung. Uangnya bisa dipakai sewaktu-waktu ketika
Anak mau sekolah di tahun pelajaran baru, mau lebaran, tapi kita menabung, artinya membuang sampah menghasilkan tabungan. Kalau selama ini kan enggak. Buang sampah membuat masalah. Ya, saluran tersumbat sampah, numpuk, pemandangan jadi tidak indah. Nah, mari kita wujudkan di wilayah Kecamatan Sumber. Mangga, nanti koordinasi dengan Pak Lurahnya. Saya juga akan ingatkan, insya Allah Pak Lurah, coba fasilitasi warga untuk menampung hasil pemilahan sampah. Sampah ketiga, dari bahan karet. Ya, dari bahan logam, kaleng-kaleng minuman, kaleng susu, kaleng biskuit, itu juga sampah. Ya, biasanya ada yang nampung, tukang rongsok. Ya, syukur seperti itu Bapak dan Ibu. Syukur seperti itu. Ya. Kemudian sampah berikutnya sisa bongkaran bangunan ya. Itu bukan warana ibu-ibu, biarkan bapak-bapak yang pakai untuk urugan. Tetapi masalah yang paling utama adalah plastik. Jangan sembarangan buang sampah plastik. Terakhir, sebelum meninggalkan tempat ini, periksa di sekitar kita, apakah saya meninggalkan sampah? Ya, kalau ada yang barang yang tidak bertuan terlantar, ambil alih. Ya, sediakan kantong, simpan di tempatnya. Jadi pulang dari acara ini, Ibu Lurah masih ada? Ya, Ibu RT, Ibu RW ada yang masih di tempat? Silakan serukan bagi warganya untuk lakukan pemilahan sampah. Ya, informasi dari saya, teman-teman di lingkungan hidup punya bank sampah. Silakan setiap hari Jumat di jam kerja, serahkan sampah yang bisa ditukar untuk jadi tabungan uang atau emas. Dinas Lingkungan Hidup. Sebelum di lingkungan tempat tinggal ibu-ibu punya kelompok bank sampah sendiri-sendiri. Nah, sampahnya yang sudah dipilah bisa diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Jauh enggak Dinas Lingkungan Hidup, Bu? Enggak. Kita di Sumber ini yang terjauh dari mana? Mata Ngaji ada enggak Mata Ngaji? Enggak ada. Daripada dari Weru, daripada dari Kaliwedi, dari Pasaleman ke Sumber jauh, ke Dinas Lingkungan Hidup jauh. Tapi kita yang sudah di wilayah Kecamatan Sumber tidak jauh. Ya. Silahkan nanti setiap hari Jumat Dinas Lingkungan Hidup membuka. Ya. Tetapi biasakan dulu di lingkungan Bapak dan Ibu, pilah-pilahlah sampahnya. Dari dapur ya, sedia 2 kantong. Kantong untuk bisa jadi kompos, kantong yang tidak bisa jadi kompos. Beling belum. Baru plastik. Karena plastik ini akan diolah lagi. Ya. Ya, beling itu sampah berikutnya. Ya, pecahan mangkok, gelas, piring, pecahan kaca, botol, betul, saya juga merasakan itu. Terpaksa kita masih buang ke tempat sampah. Silakan nanti tukang rosok di bawah lingkungan hidup yang memikirkannya mau diapakan beling ini. Ya, saat ini yang pertama yang menjadi masalah itu adalah plastik. Dan plastik sudah ada solusinya. Jadi, mari kita manfaatkan bank sampah untuk menanggulangi masalah sampah. Plastik ini masalahnya apa? Dia tidak bisa diurai. 20 tahun masih aja berupa kantong minyak goreng. 20 tahun masih aja berupa sampah plastik, botol aqua, botol minuman mineral. Ya, jadi harus tangani. Ibu tadi beli cimori, nah, jangan dibuang sembarangan ya Bu ya. Ditampung, kembalikan lagi. Kalau saya memang setujunya yang jual itu yang ngambil sampahnya. Setuju enggak? Setuju. Jadi ini mangga lingkungan hidup untuk dipikirkan para penjual menampung lagi sampahnya. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes.
Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Sudah siap semuanya? Dipegang kuponnya ya. Sudah baca bismillah, Bu? Sudah ya. Disolawatin, Bu. Oke. Wiridnya ya. Wiridnya. Oke. Oke, kita langsung aja untuk undian pertama. Ibu Sekmat ngambil satu, kita pertama dikocok dulu nih ya. Ibu, dikocok yang rata katanya. Minyak bisa langsung ini dulu, download aplikasi dulu. Dikocok aja Bu, dikocok gini Bu. Yang kenceng katanya, yang rata dari bawah ke atas katanya Bu. Dibulak, dibalik, terus apa? Stop. Terus, Terus, Cina Bu. Bu. Terus. Oke. Terus. Oke, ambil satu Oke, Bu. ambil satu. Oke. Ibu disimpan dulu. Dibalik, Bu. Dibalik dulu. Pegang dulu. Oke, silakan Pak Kadis. Pak Kadis. Satu. Satu. Oke. Oke, silakan Bapak. Oke, Siap. berapa kilo? 5 kilo. Oke. Oke, Pak Lurah silakan ambil satu. Dik yang kenceng Pak, katanya Pak, dari atas sampai bawah Pak. Oke, siap. Diaduk terus, Pak. Oke. Sudah? Oke, Pak Lurah udah ambil satu, Pak Kabit silakan. Oke. Oke, Sudah ya. masing-masing sudah mengambil nomornya ya. Sudah ada 4 nomor undian yang nanti akan kita bacakan. Nomor siapakah yang nantinya akan memenangkan logam mulia persembahan dari toko Mas Pantes. Pantes. Dimulai dari Pak Kadis dulu. Oke. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang hadir. Sebelum saya membacakan nomor yang beruntung mendapatkan logam mulia, saya ingin titip pesan satu hal, ya. Jadi kegiatan dari pagi hari ini yang paling inti, yang paling utama adalah sepulangnya ibu dari sini, saya berharap terbangun kesadaran untuk ikut tertib mengelola sampah. Bahwa setiap hari di rumah kita menghasilkan sampah, itu tidak semua harus dibuang. Sebagian ada yang bisa digunakan kembali, sebagian ada yang bisa didaur ulang, sebagian ada yang bisa ditukar. Sebetulnya kalau ibu telaten, saya kasih contoh, ada satu perusahaan dan satu perumahan. Perumahan itu ketika warganya dikoordinir mengumpulkan sampah, itu untuk bayar tenaga pengamanannya satpam sudah tidak iuran. Tapi dari sampah yang terkumpul itu. Ada juga satu perusahaan, saya sebut aja langsung Radar. Radar Cirebon itu untuk bayar tenaga OB dan lain-lainnya sudah tidak mengeluarkan anggaran. Tapi dari sampah yang dikumpulkan kemudian dijual. Jadi saya titip sepulangnya dari sini, tularkan juga kepada masyarakat yang lain bahwa sampah itu kalau dikelola dengan baik, dipilah, bisa membantu income keluarga. Mungkin beli sabun, beli bumbu dan lain-lain, tidak usah lagi minta ke bapak-bapaknya, tapi cukup dari sisa-sisa pengumpulan sampah. Nilai ini yang ingin kami tanamkan. Kemudian saya berharap ibu-ibu menyampaikan ke masyarakat lainnya bahwa mulai hari ini mari kita tertib mengelola sampah. Apa yang harus dibuang, sebetulnya yang dibuang juga yang organik bisa diolah menjadi pupuk dan lain-lain. Ini yang bisa diuangkan, coba dikumpulkan seminggu sekali, tukarkan. Kami di Dinas Lingkungan Hidup membuka bank sampah. Selain ada bank sampah induk, juga ada bank sampah di Dinas LH. Setiap Jumat itu ada transaksi, ada buku tabungannya. Nanti itu bisa diuangkan nanti. Nah, kami undang, kami persilahkan kalau ikut mau misalkan rutin setiap Jumat di Dinas Lingkungan Hidup juga. Nanti ibu daftar jadi nasabah, pegang tabungan, ada transaksi sampah di Dinas Lingkungan Hidup. Demikian ya, mudah-mudahan hal substantifnya, kesadaran untuk mengelola sampah bisa terbawa dari kegiatan ini. Baik, di tangan saya sudah ada nomor yang beruntung. Ini dapat apa, Mbak? Logam mulia. Logam mulia seberat 1/4 gram. Ada 8 paket ya? 4, ada 4. Baik, perhatikan nomor yang ibu pegang. Seharusnya ini kemungkinan untuk dapatnya besar karena yang hadirnya sedikit. Ya. Nomornya adalah 0, 0, 3, 3, 8, Dah. 8. 0388. 0388. Ada?
Bukan, katanya bukan. Oh iya, silakan Bu. Naik Bu. Oke, silakan Coba dilihat. Ibu. Maaf ya. Iya. Verifikasi betul ya. Sama ya. Ibu dari mana Bu? Ibu siapa? Bawa sampah segimana tadi? Sekresek apa sampahnya? Botol-botol Bagus. ya. Teruskan Bu ya. Bisa ditukar nanti. Ibu mau kegiatan ikut ini keliling ya. Kita kan rutin keliling. Boleh juga Bu, gitu ya. Silakan untuk Ibu 1 logam mulia. Iya. Dikumpulin dulu. Ya. Oh, dikumpulin dulu. Iya, Silakan. silakan. Sekarang Ibu Sekmat. Ibu Sekmat dipersilakan untuk membacakan nomor undiannya. Ya. Berikutnya, ibu-ibu janji, tadi Pak Kadis sudah mengingatkan, hari Jumat di Dinas Lingkungan Hidup menerima sampah. Sampahnya apa Pak Kadis? Kardus, plastik, botol-botol minuman, botol yang putih akan diolah lagi, ya. Kumpulin nanti ditukar menjadi tabungan. Ya, mendaftar di Dinas Lingkungan Hidup. Tabungannya bisa untuk apa? Tabungan lebaran bisa, tabungan kurban bisa, tabungan naik haji, amin. Barokah ya dari sampah. Ya. Tabungan apa lagi? Ketika anak mau sekolah di tahun pelajaran baru. Kalau yang tidak punya anak, cucunya juga boleh diniatkan dari sampah jadi barokah. Berikutnya, undian yang akan saya bacakan adalah nomor. Lihat Ibu, rezeki siapa ini? Dari kelurahan mana? 038 Dari mana Ibu? Kelurahan Kenanga, rezekinya ya Bu. Silakan Ibu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Sudah mengumpulkan sampahnya Bu, berapa kilo Bu tadi Bu ditukarnya Bu? 4 kilo ya. Oh yang tadi Ibu goyang sampai Yang bawah goyang ya? sampai bawah. Coba Oh. Ibu peragain dulu Ibu. Oh, nggak bisa. Oke, tadi yang goyangnya sampai bawah ya Bu ya. Oke. Oke, terima Pak Lurah. kasih. Mangga Pak Lurah. Baik, konsentrasi ya Bu. Itu Ibu banyak banget. Dari mana Bu? Berapa kilo Bu? Bus, Mas, luar biasa. Ibu dari mana Bu? Ah, mantap. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bu Sekmat juga, mari kita sama-sama komitmen ya Bu. Komitmen bersama membangun Kabupaten Cirebon bebas sampah sesuai dengan tema pada hari ini yaitu Cirebon Katon Bersih. Mudah-mudahan berawal dari ibu-ibu nih, khususnya para penggerak PKK bisa mengedukasi kepada lingkungannya, keluarganya, supaya bisa memilah dan memilih sampah untuk bisa ditukarkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Komitmen ya Bu, setuju ya? Apalagi yang sekarang dapat emas nih, awas jangan sampai nggak diteruskan. Baik, udah pegang masing-masing ya Bu? Nomornya 0, 3, 5, 1. 0351. Waduh, kader saya sendiri Pak Kades. Saya nggak lihat ya. Kadernya sendiri ternyata. Alhamdulillah. Selanjutnya yang undian emas yang terakhir. Nomornya siap-siap nih. 0, 3, 3, 5, 9. Bukan gong kali gong ini, asli nih. sama ya 0359. Langsung diserahkan Bapak. Oke ya, akhirnya kita telah menemukan 4 nomor undian. Itu bersama dengan surat-suratnya ya.
Oke, Nopi, itulah tadi rangkaian acara pada Jumat kali ini. Kita dalam program acara Kabupaten Cirebon, Katon Bersih, merubah sampah menjadi berkah. Oke, tadi kita pagi-pagi udah apa, Pi? Udah Senam. Oke, ada jumsi juga. Dan yang paling penting adalah ada penjualan sampah Betul ya. banget, Oke. tadi juga kita udah melihat pemenangnya langsung ya Mbak Betul, ya. ada 4 ya, ada Ada 4 4. undian yang memang sudah diundi, persembahan dari Toko Mas Pantes, juaranya Mas, Mas Kekinian. Kekinian. Oke, Nopi, selesai sudah acara pada siang hari ini. Betul banget Mbak, Nah, dan oke. tentunya ini bukan acara kita kunjungan ke desa terakhir ya, kita masih Oke, akan ada masih desa akan ada selanjutnya ya. pastinya. Oke, Jadi ya. tunggu aja kedatangan kita di desa-desa kalian, jadi jangan kaget ya. Kalau Siapin tiba-tiba aja datang sampahnya ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Akhirnya saya Desi Dan saya Nopi, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes.